Hai semua, aku Priscilla dari Komo dan hari ini kita akan bahas tentang Form Generation Trigger atau trigger pembuatan form. Salah satu fitur yang bisa bantu kamu mendapatkan lebih banyak informasi dari klien kamu loh. Yuk langsung aja kita mulai. Berikut cara kerjanya. Trigger ini adalah action otomatis di mana ia membuat link khusus yang bisa kamu kirimkan ke customer untuk diisi agar mereka dapat memperbarui informasi di lead card mereka sendiri. Ada juga form referral yang akan membuat lead baru lengkap dengan kolom ID pengundangnya. Opsi ini sangat ideal untuk program referral. Mungkin kedengarannya sedikit rumit ya, tapi nggak usah khawatir. Kita dapat memahaminya lebih lanjut dengan contoh studi kasus yang akan kita lakukan sesaat lagi. Coba bayangkan kita memiliki sebuah toko pizza kecil. Kita ingin mendapatkan feedback dari pelanggan. Biasanya toko kita mengirimkan pesan dalam bentuk delivery dan mereka memesannya melalui WhatsApp. Untuk mendapatkan feedback, kita akan mengirimkan form melalui WhatsApp sehari setelah pesanan diterima. Oke, sekarang kita sudah masuk ke chat WhatsApp toko pizza dengan salah satu customer. Dan berikut ini formnya, kita bisa klik. Form feedback my pizza. Saran kamu berharga buat kita. Yuk sekarang isi formnya dan klik selesai. Lalu mari kita lihat apa yang akan terjadi jika klien mengisinya. Kembali ke sales pipeline Komo. Buka lead card terkait pengunjung yang baru saja mengisi form dan voila, informasinya terupdate. Semudah itu. Jadi dari apa yang kita sudah saksikan, lead kita telah mengisikan form yang kita kirimkan melalui WhatsApp. Dan informasi yang kita butuhkan ada di lead card secara otomatis. Ini berarti kita siap mengumpulkan informasi untuk meningkatkan layanan kita. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana cara setup semua hal ini. Pertama, yang paling utama, persiapan. Kita butuh menyesuaikan beberapa kolom untuk form baru. Untuk melakukannya, kita pilih lead card mana saja di pipeline kita dan klik setup. Klik icon plus dan pop-up window, pilih add group, form feedback, pilih again atau tambahkan lagi, dan sekarang kita perlu menambahkan field-nya sendiri. Kita dapat mengikuti struktur yang sudah kita gunakan di contoh sebelumnya. Link ke form yang pertama. Pilih kolom. Apa kamu puas dengan pelayanan delivery kami? Opsi jawaban, iya, tidak, belum yakin. Pilih kolom lagi. Apakah kamu puas dengan kualitas pizza kami? Iya, tidak, belum yakin. Pilih kolom sekali lagi. Apakah kamu memesan pizza dari perusahaan lain? Ya, tidak. Kolom pilihan ganda. Apakah kamu follow kami di media sosial? Iya, di Facebook. Iya, di Instagram. Tidak. Terakhir, kolom jawaban pendek. Komenmu. Karena ini adalah tempat di mana customer akan memberikan masukan penting mengenai bisnis kita. Klik save dan selesai. Sekarang kolomnya sudah siap. Waktunya setup triggernya terlebih dahulu. Saatnya masuk ke leads dan klik setup di bagian pojok kanan atas. Ada beberapa tahapan di sini. Pesanan diterima, dikirim ke dapur, dikirim untuk delivery, tiba di tujuan. Kita ingin mengirimkan form feedback ke customer yang baru saja melakukan pemesanan dari kami. Kita ingin mengirimkan form feedback ke customer yang baru saja melakukan pemesanan dari kami. Jadi, kita klik bagian kosong di bawah tahapan dikirim hari ini. Di sini, pilih generate form atau buat form dari daftar. Wah, banyak sekali nih pilihannya. Keren kan? Oke, yes. Kita tambahin dulu ya ketentuan lebih lanjut. User penanggung jawab di sini haruslah Tatiana. Selanjutnya, bagian eksekusi alias kapan trigger akan dijalankan.
Pilih ketika dipindahkan ke tahapan ini, dan pilih setelah 1 hari. Dan juga bisa kita set pengingat di waktu yang sama di hari berikutnya. Mungkin mereka butuh untuk diingatkan kembali. Pilih apakah ini akan menjadi form individu atau form referral. Kamu hanya dapat memilih satu saja. Nah, apa ya bedanya? Sebetulnya sederhana. Form individual akan mengupdate informasi di lead card yang sudah tersedia. Dan form referral akan membuat lead card dan kontak baru setelah diisi. Form ini memiliki tujuan yang berbeda. Form individu adalah bisa kamu gunakan untuk menambahkan data, dan program referral adalah program bonus. Dalam contoh ini, kita tidak berencana untuk meluncurkan program referral atau program semacamnya. Jadi, kita bisa pilih form individu. Kemudian, saatnya kita tambahkan beberapa teks untuk membedakan lead. Hashtag, statistik, web form. Setelah ini, karena lead tidak bergerak di pipeline, jadi yuk kita pindahkan. Terakhir, aplikasikan trigger baru untuk semua leads yang ada di tahapan pipeline 1 ini dengan mengklik apply the trigger for all leads already in this stage, atau nyalakan trigger untuk semua leads yang ada di tahapan ini. Kolomnya sudah siap, triggernya siap, dan sekarang kita perlu membuat formnya terlebih dahulu. Klik tombol Create Form atau Buat Form dan pilih Template Form. Seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa template yang bisa dipilih. Namun, kita harus menyiapkan beberapa pengaturan terlebih dahulu, mulai dari yang dasar dulu, baru kita rubah. Pertama, pilih posisi teks. Kita biarkan tetap di atas aja dulu ya, supaya tidak di kolomnya sendiri. Kemudian, kita pilih warna font. Dan untuk border font, kita buat round. Pindah ke kolom style. Kita bisa pilih warna border dan warna background. Akhirnya, klik tombol CSS. Kita tidak akan mengubah apa-apa di sini. Namun, jika kamu butuh mengkustomisasi form untuk menyesuaikan kebutuhanmu seperti branding, kamu dapat menambahkan kode CSS-mu sendiri. Kemudian, saatnya kita hapus kolom yang sudah tersedia secara default karena kita tidak membutuhkannya di sini. Kita bisa menarik ke dalam form kolom dari lead card yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama kita adalah, apakah kamu puas dengan layanan delivery kami? Kemudian, apakah kamu puas dengan kualitas pizza kami? Apakah kamu memesan pizza dari perusahaan lain? Apakah kamu follow kami di sosial media? Dan terakhir, isi komentarmu di sini. Kemudian, tombol submit. Yuk kita ubah warnanya dan klik additional di bagian kanan. Iya, saatnya kita ubah headernya. Kita ingin headernya ada di bagian atas form dan memberikan tulisan yang mencolok di bagian tengah. Mike's Pizza, pizza terbaik hanya untukmu. Dan klik done atau selesai. Sekarang yang perlu kita lakukan hanya memilih warna background di sini dan tambahkan icon. Kita juga menggunakan background image. Form yang baik tentu membutuhkan sedikit perubahan, tapi bisa dipastikan akan sangat worth it. Formnya sudah siap, dan ini waktunya untuk menentukan formnya akan ditaruh di mana. Untuk itu, kita akan masuk ke Form Placement Settings. Kita masuk ke Form Placement dan pilih background warna dan background image. Mari kita lihat dan kemudian tambahkan logo. Kamu bisa memilih posisi dari form. Seperti ini. Dan yuk kita geser ke tengah. Sekarang tambahkan deskripsi dan tentukan apa yang ingin kita katakan untuk mereka yang telah mensubmit form. Checkbox ini akan membantu kita menentukan kemana kita akan mengarahkan customer setelah mengisi form. Di contoh ini, kita ingin mereka masuk ke halaman Instagram. Jadi, kita tempel linknya dan pastikan mereka akan diarahkan secara otomatis setelah 5 detik. Akhirnya, kita simpan link form di kolom berikut di setiap lead. Link to the form atau link ke formnya. Klik save atau simpan, dan selesai.
Jadi setelah action condition-nya selesai, link ke form dibuat dan ditambahkan ke lead atau cart customer di kolom yang sudah kamu pilih sekarang. Akhirnya setelah semua sudah dilewati, saatnya kita kirim. Inilah lead card-nya dan sekarang kita lihat form link. Yuk kita copy dan chat lead-nya melalui WhatsApp. Ketik-ketik dan boom! Berikut linknya. Ya, kita kirim. Yang akan kita lakukan sekarang lebih sederhana. Setelah menyediakan link ke form individual, lead akan mengisikan informasi dan klik submit. Tahapan lead di Komo akan berubah ke tahapan yang sudah kita tentukan sebelumnya, dan datanya akan secara otomatis terupdate di lead card yang sama. Apabila formnya tersedia dalam bentuk form referral, lead dan kontak baru akan dibuat sesuai yang sudah kita atur di trigger settings. Setelah linknya ditambahkan ke profile di lead, kamu dapat melihat semua aktivitas yang sudah dijalankan di dalam lead card feed. Dengan begini, kita tidak perlu mengira-ngira apakah sudah aktif atau belum. Untuk sekarang, kamu sudah mempelajari cara menggunakan trigger form yang sangat bermanfaat untuk mengupdate informasi lead secara otomatis dan menjalankan program referral dengan mudah. Manfaat ini adalah salah satu dari banyak manfaat lainnya dari Trigger Komo. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!